strategi atau yang dibaca oleh No Cake ID dan juga Giftology gimana untuk bisa untuk tren peluang bisnis hampers ke depan nih, dari Mbak Caroline dulu mungkin boleh. Kalau kita mungkin lebih akan memikir ke occasion lainnya yang bisa di-tap dalam bisnis hamper ini selain seasonal gitu. Jadi mungkin kita mungkin mau buka tentang kayak bridal shower atau apa, atau first birthday party gitu-gitu. Itulah momen-momen yang mungkin kita akan mau tekanin. Berarti catching every single event ya yang bisa dirayakan, nah masuk tuh pasarnya ke situ ya. Betul. Oke, sehingga bisa setiap hari berjualan akhirnya. Kalau dari No Cake ID gimana, Mas? Kalau dari No Cake ID, selama ada orang, selama keluarga ada yang ulang tahun, ngerayain ulang tahun, pasti menurut saya untuk bisnis hampers ini pasti bakal tetap jalan. Karena kita kan pasti akan kasih kado, maupun dari kayak Giftology yang memberikan kado. Jadi tetap bakal berjalan terus sampai selama teman-teman kita yang merayakan bahkan sampai sekarang yang contoh, kita aja agak kaget, banyak sekali yang kirim untuk acara anaknya ulang tahun. Malah kan sekarang kita ulang tahun, kita yang memberikan hampers ke orang lain. Nah, jadi selama ini ada event yang membuat kita untuk memberikan barang, menurut kita dari No Cake ID, bisnis hampers ini bakal tetap berjalan. Seperti itu. Oke, jadi selama masih ada kehidupan di bumi harusnya bisnis hampers berjalan ya terus ya. Oke, benar. Semakin kita sering kasih orang barang, orang lebih seneng ya. Jadi pasti bakal tetap berjalan sih bisnis. Efeknya domino soalnya ya, kebahagiaan tuh ya. Oke. Iya, benar. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup dari Giftology dan juga No Cake ID, mungkin buat tips ya buat detikers yang kepikiran gitu buat kayaknya menarik juga nih buat sampingan mungkin atau mungkin buat jadi main job juga, jadi berbisnis hampers gitu ya, karena melihat pasarnya memang sangat tinggi kayaknya untuk orang buat spending hampers setiap bulan mungkin atau setiap minggu, kayaknya harusnya ada orang melakukan itu gitu. Apalagi buat khususnya pasar Jabodetabek ya mungkin ya Mbak dan Mas ya. Dos and don'ts-nya buat mereka yang ingin terjun ke bisnis hampers ini dari No Cake ID dulu, kemudian dilanjut sama Mbak Caroline dari Giftology. Menurut dari No Cake ID, kalau ketika kita punya ide, ya kita coba aja buatin dulu. Jadi yang harus dilakuin adalah ya coba aja. Maksudnya harus buat dulu, jadi jangan ini ya kepikiran nih pengen buat hampers, tapi kalau nggak dilakuin ya sama aja bohong. Jadi mulai aja dulu ya? Ya mulai aja dulu, coba aja dulu, buat aja dulu. Yang jangan dilakuin, ya mungkin jangan berharap kalau seandainya hampers itu yang beli teman-teman kita juga. Jadi banyak orang kok di luar sana yang seneng dengan hasil karya kita. Jadi yang jangan dilakuin adalah ya jangan berkecil hati kalau nggak misalnya berharap misalnya hampers ini nggak laku karena nggak punya teman atau gitu, karena banyak banget di luar sana yang benar-benar menghargai hasil karya kita. Jadi coba aja dulu sih, ngelakuin aja dulu. Kalau dari secara teknikal gitu, teknis, apa yang pantang gitu dilakukan kalau untuk bisnis hampers, Mas Gio? Apa yang pantang? Menurut saya kalau untuk pantang tidak ada sih, karena untuk hampers sekarang apapun itu bisa dijadiin hampers. Jadi nggak ada. Jadi intinya ketika ada ide, dituangin, dikerjain, dan dipost, habis itu berusaha diiklanin atau itu pasti bakal ada kok. Oke, baik. Dari Giftology, Mbak Caroline, gimana dos and don'ts-nya untuk mereka yang ingin terjun ke bisnis hampers? Mungkin do-nya be authentic and be yourself gitu. Jangan cemplung ke dalam bisnis hampers ini dengan ikut-ikutan orang, karena itu udah banyak banget kompetitornya dan nggak akan stand out dan nggak akan sustainable. Jadi kalau misalnya emang punya ide, carilah ide yang unik, yang orang belum punya, and just stay true to yourself gitu. Don'ts-nya apa? Don'ts-nya apakah jangan sampai hampers yang kita bikin itu kotor, atau jangan sampai
hampers yang kita bikin itu ada apanya gitu misalnya, atau ada ini nggak SOP yang biasanya yang nggak boleh dihindari, yang nggak boleh dilanggar gitu dalam bisnis hampers? Jangan menjual produk yang cacat, walaupun cacatnya hanya sedikit atau kotor atau gimana, selalu jual yang paling perfect gitu. Oke, jangan jual produk yang cacat ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Caroline dan Mas Gio untuk sharingnya dalam 1 jam ke belakang ini. Kita dapat banyak inspirasi. Ternyata hampers ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan ternyata, walaupun memang banyak juga pemain hampers sekarang ini ya. Tapi dengan semakin bertumbuhnya ekonomi, semakin bertambah umurnya manusia, harusnya semakin jaya juga lah bisnis hampers juga, karena orang makin banyak ini ya, makin banyak aktivitas di media sosial yang juga notabene harus ada yang bisa di-share gitu untuk mereka bisa jadiin konten.